Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, bernama saya Ali Fathatus Sodiko, kelas 4G, Prodi PGSD, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan di sini yang terhormat Ibu Nur Latifah MPD selaku dosen pembelajaran sastra SD. Dan di sini saya akan melengkapi tugas UTS, yaitu membacakan dongeng yang berjudul Malin Kundang. Silakan simak dongengnya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di perkampungan Pantai Air Manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda yang bernama Manda Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya, yaitu Malin Kundang. Manda Rubaya sangat menyayangi Malin Kundang. Malin Kundang kemudian tumbuh menjadi anak yang rajin dan penurut. Ketika Manda Rubaya sudah tua, ia bisa hanya menjual kue untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, Malin Kundang jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat disembuhkan berkat usaha ibunya. Ibunya sangat sayang kepada Malin Kundang. Dan saat dewasa, Malin Kundang izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena pada saat itu ada kapal yang besar merapat di pantai Air Manis. "Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah di sini," kata ibunya Malin, sambil mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Izin kepada Ibu Malin." Lalu ibunya menjawab, "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak," ucap ibu sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Manda Rubaya mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan, Nak," kata ibunya Malin sambil menyerahkan. Setelah itu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Seterusnya, akhirnya Manda Rubaya yang selalu mendoakan agar Malin selamat dan cepat kembali. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Manda Rubaya. Setiap pagi dan setiap sore Manda Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kau berlayar, Nak?" tanya dalam hati sambil memandang lautan. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal datang, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan pulang? Kapankah ia pulang?" tanyanya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang ataupun pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun tak ada kabar.
Mada Rubaya mendapatkan kabar Malin Kundang telah menikah dengan putri bangsawan. Bertahun-tahun, Mada Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Dan kini jalannya mulai berbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mada Rubaya mendapatkan kabar dari nakoda yang dahulu membawa Malin. Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Mada Rubaya. Mada, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya. Ucap saat itu. Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintihan pilu setiap malam dari sosok ibu Malin. Ia yakin anaknya pasti datang. Dan benar saja, tak beberapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mada Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nakoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda yang berdiri di ajungan. Pakaian mereka berkilau, terkena sinar matahari. Wajah mereka yang cerah dihiasi senyum, bahagia disambut dengan meriah. Mada Rubaya juga ikut berdesakan melihat kapal itu. Jantungnya berdebar keras melihat lelaki muda yang berada di depan kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampirinya. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya. Malin, anakku, kau benar anakku kah? Kata ibunya sambil menahan tangis karena gembira. Mengapa begitu lama kau tidak memberikan kabar, Malin? Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua rentan yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum ia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek, inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong padaku? Bukankah kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Ucap sinis dari istri Malin. Mendengar kata pedas istrinya, Malin Kundang pun langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucap kasar dari Malin. Mada Rubaya tak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh, terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya melihat perempuan itu bersujud
hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai, perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, meralat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang melihatnya ikut terpada dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Madarubaya pingsan dan terbaring sendiri ketika ia sadar pantai air manis sudah sepi. Madarubaya berdoa dengan hatinya yang pilu, dan kemudian langit berubah menjadi gelap. Dilihat kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hati yang pilu. "Ya Tuhan, Kau memang dia bukan anakku. Aku maafkan perbuatan dia. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu, ya Tuhan," ucap ibunya sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dan sangat lebat hujannya. Tiba-tiba datanglah badai yang begitu besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak Nurhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah nurhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, ikan tenggiri. Namun ikan itu berasal dari sepihak tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Itulah tubuh Malin Kundang yang sudah dikutuk oleh ibunya, dan dia menjadi anak yang nurhaka karena tidak mengakui bahwa ibunya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dari cerita Malin Kundang tadi, di sini kita bisa ambil pelajaran atau sisi baiknya, yaitu sayangilah kedua orang tua kalian di saat susah maupun senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik kita dari kecil hingga sekarang, terutama sosok ibu. Dia yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, dan ingat, surga ada di telapak kaki ibu. Jadi, sayangilah ibu kalian masing-masing demi mendapatkan surga di dunia maupun di akhirat. Sekian cerita dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.